Ya, ya, ya. Angkat, angkat. Jangan sentuh ini sakit. Sabar. Cerita kejadian yang kami alami di distrik Iwirok pada pukul 9:05 kejadian berbanding terbalik. KKB mulai menghancurkan puskesmas dengan memukul kaca jendela puskesmas dan juga mulai menyiram bensin keliling puskesmas, dan mereka melakukan pembakaran pertama pada puskesmas tersebut. Kemudian sekitar pukul 9:07 mereka bergeser menuju ke barak dokter yang di sebelah puskesmas. Mereka melakukan penyerangan yang sama, memukul kaca-kaca jendela, kemudian menyiram bensin di sekeliling barak dokter itu. Kemudian dilakukan pembakaran. Di dalam barak dokter itu sendiri terdapat 5 orang teman yang dipimpin langsung oleh Dr. Restu Pemanggi bersama Paman Lukas Luji, Suster Siti Kotija, dan juga Paman Denny. Pada saat pukul 9:10 mereka semakin membrutal. Mereka berusaha untuk masuk ke dalam barak dokter dan menyerang petugas. Sehingga pada saat itu rombongan pertama yang ada di barak dokter memilih untuk keluar dari barak dokter secara berhamburan, secara terpisah. Paman Lukas bersama Suster Siti, Paman Denny sendiri, dan juga dokter dan juga Paman Gerat lari menuju arah Mado. Sampai di Mado, dokter sendiri dihadang, kemudian dipukuli dengan besi, kemudian digiring ke jurang dan langsung ditendang ke arah jurang. Pada pukul 9 sekitar 11 menit, mereka bergerak lagi menuju ke barak yang kedua yang dipimpin langsung oleh saya sendiri sebagai ketua tim. Di situ kami ada 6 orang. Saya sendiri sebagai ketua tim, Paman Selo, Paman Emmanuel Abi, Paman Patra, Suster Christine, Suster Anti, dan juga Suster Ella yang sudah menjadi almarhum. Pada saat itu juga mereka melakukan hal yang sama, menghancurkan kaca-kaca jendela dan juga memukul pintu-pintu, berusaha untuk masuk ke dalam untuk menyerang kami. Mereka juga menyiram bensin di sekitar barak medis dan juga mulai membakarnya. Saat pembakaran terjadi, yang ada di dalam puskesmas hanya tersisa saya, Paman Patra, dan juga ketiga suster itu. Paman Eman saat itu berada di dalam puskesmas karena sedang buang air besar. Pada saat itu sedang terjadi pembakaran, saya sendiri meminta untuk ketiga teman putri saya atau suster untuk kami segera keluar dari dalam barak itu. Tetapi karena mereka perempuan tidak bisa mengantisipasi situasi, sehingga mereka memilih lebih tenang di dalam barak itu. Makin lama asap makin tebal, rumah sudah mulai barak sudah mulai terbakar, sehingga saya memilih untuk mengurung ketiga teman suster tadi bersama saya langsung di dalam kamar WC karena agak lebih aman. Sekitar pukul 9:20 sudah tidak bisa ditahan lagi karena memang rumah sudah plafon-plafon yang terbakar sudah mulai pada runtuh, sehingga saya memilih untuk mengajak ketiga suster ini untuk keluar dari dalam barak medis. Pada saat kami berusaha untuk lari menghindari amukan KKB, kami memilih lari ke depan, mereka sudah menghadang kami pada posisi depan. Kemudian saya berusaha merangkul ketiga suster menuju ke jurang, tetapi sampai di belakang jurang yang ada di belakang barak medis juga mereka sudah berada di situ dengan diperlengkapi senjata dan juga busur dan anak panah. Akhirnya saya berusaha untuk mengamankan ketiga suster ke rumah warga yang terdekat, jaraknya sekitar 5 meter dari barak medis itu. Sesampainya di situ, mereka juga ada di situ berusaha untuk membakar rumah warga yang di sebelah. Akhirnya saya memilih untuk mengamankan ketiga suster di dalam gedung, di dalam kamar mandi dari rumah masyarakat itu. Sekitar 30 menit kami berada di dalam kamar WC. Kejadian semakin brutal, mereka semakin membabi buta, memanah teman kami Paman Emmanuel Abi. Kemudian mereka mulai membakar rumah-rumah